Di era digital sekarang, media sosial sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai untuk berbagi cerita, mencari informasi, bahkan berpendapat tentang banyak hal. Tapi, sayangnya, gak sedikit dari kita yang lupa bahwa setiap kata yang kita tulis di layar punya dampak nyata di dunia luar. Coba kita lihat di sekitar kita. Di kolom komentar, sering muncul kata-kata kasar, ejekan, atau sindiran yang menyinggung perasaan orang lain. Padahal, mungkin yang menulis cuma iseng. Tapi, bagi yang menerima, kata itu bisa melukai, kadang lebih dalam dari yang kita bayangkan. Inilah yang disebut dengan penggunaan bahasa yang tidak santun di media sosial. Bahasa yang seharusnya jadi alat komunikasi, malah berubah jadi senjata untuk saling menjatuhkan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah, sopan, dan penuh makna. Tapi, keindahan itu bisa hilang kalau kita menggunakannya dengan sembarangan. Misalnya, ketika kita berkata, "Ih, karya kamu jelek banget." Atau, "Gak usah sok pintar deh." Mungkin terdengar sepele, tapi kata-kata seperti itu bisa menurunkan semangat dan kepercayaan diri seseorang. Padahal, kita bisa menyampaikan hal yang sama dengan cara lebih santun. Misalnya, daripada berkata kasar, kita bisa bilang, "Mungkin bisa dicoba cara lain biar hasilnya lebih bagus." Lihat bedanya? Maknanya tetap tersampaikan, tapi tidak menyakiti. Menggunakan bahasa yang santun bukan berarti kita selalu setuju dengan orang lain. Tapi, bagaimana kita menyampaikan pendapat dengan menghormati perbedaan. Karena etika berbahasa di dunia nyata juga berlaku di dunia maya. Dunia digital tetap membutuhkan sopan santun, empati, dan rasa hormat. Dampak dari bahasa yang tidak santun bisa sangat besar. Banyak orang menjadi korban perundungan cyber hanya karena komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Mereka bisa merasa sedih, stres, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Hal seperti ini bisa kita cegah kalau saja semua orang mau sedikit menahan diri sebelum mengetik. Ingatlah, berpikir sebelum berbicara itu penting. Tapi di era sekarang, berpikir sebelum mengetik jauh lebih penting. Karena kata-kata kita tulis tidak bisa ditarik kembali, ia bisa disebarkan, diambil tangkap layarnya, dan terus diingat. Jadi, mari kita mulai dari hal kecil. Saat ingin berkomentar, tanya diri kita sendiri, apakah kata ini akan membangun atau justru menjatuhkan? Atau apakah aku ingin diperlakukan dengan cara yang sama? Kalau jawabannya tidak, maka tahan jari kita. Pilih kata yang lebih baik, lebih santun, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, bahasa yang kita gunakan mencerminkan siapa diri kita. Bahasa santun menunjukkan kepribadian yang matang, cerdas, dan berempati. Sementara bahasa kasar hanya menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Jadi, mari kita wujudkan media sosial yang sehat, ramah, dan penuh kebaikan. Jadikan bahasa Indonesia bukan sekedar alat bicara, tapi juga cermin budi pekerti bangsa. Gunakan bahasa dengan bijak, saring sebelum sharing, berpikir sebelum mengetik. Karena kata-kata kita punya kekuatan untuk menyakiti atau untuk menyembuhkan. Jadi, pilihlah untuk menyembuhkan. Santun berbahasa, cermin bangsa, bijak berbahasa, bijak bermedia sosial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duangga Akila Joan Arrahman dengan NIM 2405072424206 di kelas TS 2024A. Jadi hari ini saya akan membahas tentang tugas UTS, yaitu tugas kampanye, dengan membahas dan mereview tugas UTS saya, yaitu tugas kampanye, dan menilai apakah tugas saya itu berhasil atau tidak dalam segi views dan mendapat audiens yang tepat gitu. Oke, mungkin langsung saja. Dalam review saya akan membagi beberapa poin, yaitu pertama ada materi, terus ada kreativitas video, dan juga publikasi dalam video saya. Oke, jadi mungkin yang pertama ada dalam sisi materi. Saya dalam materi merasa sangat banyak amat kurangnya. Yang pertama dalam segi materi yang kurang argumentatif, kurang reflektif terhadap audiens mungkin, dan juga yang terakhir mungkin pembawaan materi yang kurang banget menurut saya gitu ya. Oke, terus yang kedua mungkin dalam segi kreativitas video, jujur saya kurang bisa dalam mengedit video dengan kreatif gitu ya. Jadi menurut saya video saya itu kurang banget dalam segi kreativitas dan menarik gitu untuk tonton audiens. Oke, dan yang terakhir mungkin ada dalam segi publikasi. Dalam video saya tidak mendapatkan banyak like ataupun komen. Mungkin dikarenakan alasannya saya kurang mempublikasikan kampanye saya di media sosial lain selain YouTube. Karena dari YouTube sendiri pun itu sangat susah mendapatkan views dengan subscriber yang di bawah 1000 gitu ya. Itu adalah pure kesalahan saya dan juga saya akan belajar dalam hal itu. Oke, terus yang terakhir yaitu mungkin ada mereview apakah tugas kampanye saya berhasil apa tidak. Mungkin saya jawab dengan berat hati, tidak ya teman-teman ya. Karena ada beberapa alasan yang tadi saya sebutkan. Saya tidak mendapatkan views, mendapatkan like, mendapatkan komen, atau reflektif baik dari audiens karena alasan-alasan sebelumnya saya tadi sebutkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudahan revisi ini saya akan membuahkan hasil untuk saya untuk kedepannya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.